Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas anime Tate no Yusa. Yang mau gue bahas di video ini adalah beberapa perbedaan antara anime dan light novelnya. Dan juga gue bakal nambahin informasi apa aja yang kurang dalam anime Tate no Yusa. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalau channel ini update video terbaru kalian dapat notifnya. Oke, yang pertama langsung kita mulai dari kehidupan Naofumi sebelum masuk ke isekai guys. Sama kayak di anime udah dijelasin kalau dia adalah seorang otaku. Kalau di anime penjelasannya itu singkat banget. Kalau di novel penjelasannya cukup banyak guys. Jadi perlu kalian tahu kalau kehidupan Naofumi saat ini jauh lebih enak dibandingkan kehidupannya yang dulu guys. Kenapa gue bilang gitu? Jadi awalnya orang tua Naofumi itu udah males ngelihat anaknya yang kerjaannya main game sama nonton anime terus. Dari situ orang tuanya ngelampiasin ke adiknya, jadi adiknya disuruh untuk belajar terus-menerus demi masa depan yang cerah, biar gak gagal seperti Naofumi. Ternyata adiknya mulai muak sama yang namanya belajar, dia malah jadi berandalan. Orang tuanya gak nyangka bakal jadi kayak gitu guys, dan Naofumi datang jadi penyelamat. Dia nawarin adiknya game dan anime guys. Nah dari situ adiknya yang seorang berandalan mulai berubah jadi otaku. Dan akhirnya adiknya dapat masuk ke SMA yang bergengsi. Karena kejadian itu, orang tua Naofumi berterima kasih karena udah nyelamatin adiknya. Dan akhirnya dia dikasih uang untuk menuhin kebutuhan hidupnya per bulan guys. Oh ya, perlu kalian tahu kalau Naofumi itu bukan no life ya guys. Walaupun per bulannya dapat uang dari orang tuanya, dia juga kerja sampingan dan gaji per bulannya cukup besar, yaitu 5 kali lipat yang dikasih orang tuanya per bulan guys. Jadi Naofumi nggak terjerumus ke no life, dia masih ingat dengan dunia nyata. Dan juga dia main game gak pernah peduli sama yang namanya level char. Yang dia peduliin tuh cuma gimana caranya dapetin uang dari game. Dari sini kita tahu kalau Naofumi sangat paham arti bertahan hidup. Jadi udah nggak aneh kalau pas di isekai dia bisa beradaptasi untuk bertahan hidup. Karena Naofumi adalah otaku yang bekerja keras. Di scan ini gue bakal ngelengkapin penjelasannya berdasarkan novel guys. Jadi yang gue bahas adalah tentang perubahan senjata dan keahlian. Perubahan senjata maksudnya senjata legendaris yang sekarang dipakai bisa berubah bentuk. Jadi dengan ngebayangin bentuk sesuai dengan keinginan, maka senjata itu bakal berubah jadi bentuk yang dipengen oleh si pengguna. Contohnya di anime, Naofumi ngerubah shieldnya jadi Leaf Shield dengan bentuk glove. Selanjutnya kita bahas tentang keahlian. Nah, ini maksudnya kalau si pengguna udah jadi seorang ahli, maka equip tambahan bakal bertahan selamanya. Jadi misal si pengguna pakai shield yang ada equip tambahannya Air Strike Bash, maka walaupun ganti senjata, equip tambahannya bakal permanen. Kalau masih belum jelas, kalian bisa lihat gambar ini. Di situ ada Small Shield, Orange Small Shield, Yellow Shield, dan Leaf Shield. Kalian bisa lihat Small Shield yang udah sampai tahap ahli, maka equip tambahan defense plus 3 bakal jadi permanen. Nah ini bakal selamanya nambah plus 3 walaupun ganti-ganti shield karena udah sampai di tahap ahli. Jadi maksudnya gini, misalkan Naofumi ngubah shieldnya jadi Leaf Shield yang belum sampai ke tahap ahli, tapi punya bonus equip absorption ability plus 1, maka status absorptionnya bakal nambah ketika dia pakai Leaf Shield. Tapi pas dia ganti shieldnya jadi Yellow Shield, maka kemampuan absorptionnya tadi itu berkurang karena dia udah nggak pakai Leaf Shield lagi. Karena shieldnya dia ganti jadi Yellow Shield, maka yang nambah adalah bonus equipnya dari Yellow Shield, yaitu nambahin defense plus 2. Jadi gitu guys, kalau shieldnya belum sampai tahap ahli, kalau ganti-ganti shield maka statusnya bakal terus berkurang ngikutin shield yang dipakai. Tapi kalau shieldnya udah sampai tahap ahli, statusnya itu bakal permanen walaupun ganti-ganti shield. Kita lanjut ke scan berikutnya guys. Di sini orang penjual budak bilang kalau awalnya dia ngedeketin Naofumi karena mau ngejadiin Naofumi sebagai seorang budak. Dia bilang kalau ada orang-orang yang minta budak yang berasal dari pahlawan. Tapi setelah lihat Naofumi, entah kenapa si penjual budak itu jadi berubah pikiran. Di novel nggak dijelasin kenapa si penjual budak itu berubah pikiran. Tapi gua rasa si penjual budak ngelihat potensi bisnis yang nguntungin dari Naofumi. Oh ya, di sini juga kalau di dalam novelnya Naofumi nggak langsung milih Raptalia jadi budaknya guys. Jadi ada beberapa pilihan karena yang paling murah bukan cuma Raptalia.
Setelah ngeliat-liat lagi, Naofumi jadi berpikir kalau gender dari Raphtalia sama kayak Mine, cewek yang ngehianati Naofumi. Karena itu, Naofumi milih Raphtalia. Soalnya dia ngebayangin kalau si Mine inilah yang jadi budak dia. Oh ya, di anime nggak dijelasin kalau Naofumi punya shield baru yaitu Fish Shield. Jadi Fish Shield ini walaupun belum sampai tahap ahli, tapi kalau di-equip bisa nambahin fishing atau memancingnya +1. Terus di sini juga Naofumi dapat shield lainnya, yaitu Moose Shield, belum sampai tahap ahli. Tapi kalau di-equip bisa nambahin pengenalan tumbuhan +1. Terus ada juga Blue Moose Shield, belum sampai tahap ahli, tapi kalau di-equip bisa nambahin resep sederhana +1. Dan yang terakhir adalah Green Moose Shield. Walaupun belum sampai tahap ahli, tapi kalau di-equip dia dapat keterampilan meracik. Jadi Naofumi bisa ngeracik obat-obatan. Skillnya berguna karena obat bisa dijual dan ngehasilin uang. Dan dia bisa ngebuat obat pemulihan dengan kualitas buruk sampai tingkat menengah. Efeknya makin efektif kalau ada luka langsung diolesin obat buatannya. Oh ya, perlu kalian tahu kalau Naofumi ngasih obat ke Raphtalia karena dia nggak mau kalau Raphtalia mati sebelum dia balik modal karena udah beli Raphtalia. Ya, kurang lebih gitu guys. Hati Naofumi udah dipenuhin sama kebencian. Jadi dia cuma ngelakuin semua hal yang dia anggap nguntungin dirinya sendiri. Oh ya, kalau di anime scan ini dipersingkat guys, tapi di novelnya enggak. Naofumi harusnya dapat beberapa shield dan ngeracik beberapa obat. Tapi karena banyak, kalian bisa lihat sendiri di video apa aja yang didapat oleh Naofumi. Di novelnya, setelah ngebunuh monster kelinci, harusnya Naofumi dan Raphtalia nggak langsung pergi guys. Tapi makan-makan dulu dan bahkan nginep di situ. Karena sekarang Naofumi punya shield yang bisa nambahin keahlian masak, masakan Naofumi jadi enak banget guys. Karena itulah Naofumi mikir untuk hemat untuk beli makanan. Karena dia punya shield yang berfungsi untuk masak. Oh ya, ada tambahan shield lagi di sini. Yang pertama itu USA Leather Shield, belum sampai tahap ahli, tapi kalau di-equip bakal nambah agility +3. Dan yang terakhir adalah USA Meat Shield, belum sampai tahap ahli, tapi kalau di-equip bisa nambahin keterampilan membedah +1. Di scan ini, pas Naofumi beliin pedang buat Raphtalia, harusnya ada scan Naofumi dapat shield baru guys. Jadi si penjual senjata ngasih bongkahan batu ke Naofumi, dan batu itu diserap sama shieldnya Naofumi. Dan dapatlah Sharpening Shield. Walaupun belum sampai tahap ahli, kalau di-equip bisa nambahin pengasahan +1. Dan yang paling penting ada efek khususnya guys. Efek khususnya adalah sebuah kemampuan khusus yang cuma bisa dipakai saat pakai shield itu. Kemampuannya tuh nggak bisa dipakai saat pakai bentuk shield lain. Walaupun udah sampai tahap ahli, kemampuan khusus gak bisa diaktifin kecuali pakai shield tersebut. Jadi kemampuannya Naofumi bisa masukin senjata tertentu ke dalam slot Sharpening Shield supaya efeknya bisa bekerja. Dan setelah senjata lain dimasukkan ke slot Sharpening Shield, maka senjata itu bakal diasah selama 8 jam. Jadi bentuk shield ini tuh ada pola slot di atas shieldnya guys. Bentuk sama ukuran lubangnya tuh beda-beda. Ada yang lubangnya lebar, ada juga yang lubangnya sempit. Di scan ini, Naofumi masuk ke gudang yang penuh dengan tali dan peralatan lainnya. Dia nyerap semua benda yang ada di sekitar dan dapat 2 shield guys. Yang pertama itu Pickaxe Shield, belum sampai tahap ahli, tapi kalau di-equip bisa nambahin kemampuan nambang +1. Nah, jadi Naofumi nambang pakai shield ini nanti guys, tapi di anime nggak dijelasin. Di animenya cuma ada tentang Rope Shield. Nah, Rope Shield ini belum sampai tahap ahli, tapi kalau di-equip bisa ngeluarin skill Air Strike Shield. Selain itu, Rope Shield juga punya efek khusus yang disebut tali. Jadi shieldnya bisa ngeluarin tali, dan Naofumi bisa pakai tali yang ada di shield tersebut. Oh ya guys, di sini di novelnya diliatin kalau Naofumi nyerap anjing berkepala 2 guys, dan dia dapat shield baru yaitu Two Head Black Dog Shield. Shieldnya belum masuk tahap ahli, tapi kalau di-equip bisa ngeluarin skill Alert Shield atau perisai siaga. Dan juga shield ini punya efek khusus yaitu Dog Bite atau gigitan anjing.
Efek khususnya masih belum diketahui guys, karena Naofumi nggak langsung nyoba shield barunya. Jadi itulah guys informasi-informasi tambahan yang ada di anime Tate no Yusa yang bisa gue kasih di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian guys. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka anime Tate no Yusa. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.